Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Oh iya, omong-omong soal karir nih ya guys. Di antara kalian, ada gak yang mau jadi seorang akuntan? Ada yang jawab ya, ada pula yang jawab enggak. Kenapa enggak? Alasannya macem-macem guys. Ada yang bilang pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengusaha, dan macam-macam lainnya. Ada pula yang nggak pengen jadi akuntan, alasannya karena akuntansi itu ribet. Puyeng guys, ribet. Tapi by the way, kalian tahu nggak sih gaji seorang akuntan tuh berapa? Menurut informasi yang saya kutip dari jobstreet.com, gaji berkisar antara 3-5 juta untuk level junior staff. Sedangkan untuk supervisor hingga chef akuntan dari 5 juta ke atas sampai mencapai 15 juta rupiah per bulan guys. Bahkan ada salah satu perusahaan di Kalimantan yang menawarkan gaji di atas 20 juta rupiah untuk jabatan super admin finance. Nah lo, gimana guys? Masih gak tertarik nah lo? Nilai itu masih belum sepenuhnya mutlak guys. Tentunya belum termasuk tunjangan dan fasilitas lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di dunia karir, banyak profesi yang bisa kalian tentuin dengan akuntansi guys. Kalian bisa ambil akuntan publik, akuntan perusahaan, perpajakan, konsultan, pemerintahan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan akuntansi. Selain itu guys, jika kalian ingin membangun sebuah bisnis, ujung-ujungnya kalian juga butuh seorang akuntan. Gunanya adalah untuk menghandle keuangan kalian agar kalian itu bisa memanage keuangan itu. Akan tetapi, lebih tepat kalau kalian sendiri juga paham tentang akuntansi guys. Dalam akuntansi, kita biasa mengenal yang namanya jurnal. Nah, jurnal ini merupakan dasar pokok bagi seorang akuntan guys. Ya, mirip-mirip sayur tanpa garam gitulah. Dan yang paling penting guys, pada video kali ini saya akan mengulas tentang tips mudah belajar jurnal akuntansi bagi pemula, yang membahas contoh plus kunci jawaban serta pembahasannya. Maka dari itu, tonton terus video ini, jangan di skip atau diloncati guys, agar kalian tidak gagal paham dan tertinggal. Oke? Tapi sebelum itu, silakan klik tombol lonceng dan subscribe di bawah ini agar kalian dapat notifikasi terupdate dari mantan ekonom. Tahukah kalian, sebagian besar orang yang ingin belajar dan menguasai akuntansi menganggap bahwa akuntansi itu sama dengan matematika, sehingga menjadi momok bagi mereka sebagian besar orang yang ingin mempelajari akuntansi. Dan itulah yang bikin kalian semua pada takut dan pesimis sebelum mendalami dunia akuntansi itu sendiri. Anggapan itu, persepsi itu, prasangka itu adalah keliru dan harus kalian hilangkan guys. Jangan sampai kalian terdoktrin oleh pemikiran kalian itu, karena hal itu yang akan menghambat otak kalian untuk memproses ilmu dan informasi. Mungkin objek keduanya itu sama berkutatnya dengan angka lah ya. Tapi matematika itu ilmu pasti, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan sedangkan akuntansi adalah ilmu yang mengutamakan logika yang tidak stagnan dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi stop paranoid angka, stop pemikiran pesimis, dan jika tidak, kalian tidak akan sulit untuk mempelajari sesuatu apapun dengan metode yang kalian gunakan itu. Terus, gimana nih bang? Caranya biar jago akuntansi? Oke, sabar, saya paham keinginan kalian. Generasi milenial zaman sekarang ini pada gak sabaran dan pengennya yang serba instan pokoknya. Oh no. Oke deh, langsung saja saya kasih tipsnya kepada kalian. Check it out. Tips pertama. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus pahami akun-akun dalam akuntansi. Tidak perlu secara spesifik.
Hanya secara umum saja, yang penting kalian mengerti transaksi tersebut nantinya akan kalian masukkan dan kelompokkan ke akun apa. Tips yang kedua adalah kalian pahami persamaan akuntansi, termasuk klasifikasi debit dan kredit dalam penjurnalnya. Ibarat tentara nih ya, dalam akuntansi itu penjurnalan adalah senjata utama bagi seorang akuntan. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya kalian bisa paham tentang penjurnalan itu meskipun kalian adalah seorang pemula. Oke guys, langsung saja kita bahas tentang tips yang pertama tadi, yaitu tentang kelompok akun-akun dalam akuntansi. Nah, yang pertama ada kelompok akun harta atau aset. Nah, apa saja sih yang tergolong akun harta atau aset itu? Nah, yang pertama ada aset lancar. Jadi contohnya itu seperti uang, kemudian piutang, kemudian simpanan jangka pendek atau deposito yang waktu pencairannya itu kurang dari 1 tahun guys. Kemudian ada aset tetap guys. Nah, contohnya dari aset tetap ini adalah seperti gedung, kemudian tanah, bangunan, mobil, kemudian mesin, komputer, dan lain sebagainya guys. Dan yang terakhir ada aset tidak berwujud. Nah, mungkin dari kalian ini terdengar asing ya untuk ini. Kenapa disebut tidak berwujud? Yaitu karena secara kasat mata orang tidak bisa melihat secara langsung aset tersebut. Akan tetapi hal itu memiliki nilai ekonomis. Nah, contohnya seperti royalti, hak cipta, merek dagang, dan kawan-kawannya itu guys. Ya, ini bak seperti goib ya guys. Yang kedua ada kelompok akun hutang. Nah, hutang adalah sejumlah uang atau dana yang dipinjam oleh satu pihak dari pihak yang lain. Nah, sepertinya kalian udah paham nih guys apa yang dimaksud dengan utang ya. Soalnya di sekitar kita juga pengertian hutang itu sudah lumrah lah, banyak orang yang sudah mengetahui. Cuman sekedar ngingetin guys, yang punya utang segera lunasin ya, jangan sampai lupa. Jangan sampai yang minjemin makannya tahu tempe setiap hari, malah yang dipinjemin makan di KFC. Itu kan amsyong banget guys. Kakak. Cuman bercanda guys. Tapi ini serius nih. Hutang itu dibagi menjadi 2 guys. Ada hutang jangka pendek dan ada hutang jangka panjang. Contoh dari hutang jangka pendek adalah seperti hutang dagang, hutang jasa, kemudian pendapatan diterima di muka, hutang gaji, dan lain sebagainya lah guys. Pokok jangkanya itu dalam waktu kurang dari 1 tahun guys. Sedangkan untuk hutang jangka panjang ini adalah hutang yang diartikan temponya lebih dari 1 tahun guys. Biasanya 5 atau sampai 10 tahun ke depan. Nah, contohnya yaitu seperti pinjaman ke bank dengan tempo yang jatuh temponya dengan waktu yang lama seperti itu. Itu termasuk utang jangka panjang guys. Lanjut, yang ketiga ada kelompok akun modal guys. Modal ini merupakan sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, di sini biasanya kita kenal dalam perusahaan itu ada yang namanya investor. Nah, investor ini adalah orang yang menanamkan investasi atau modal ke perusahaan kita guys, dengan harapan dia itu akan menerima imbalan berupa dividen. Nah, contoh dari kelompok akun modal ini ada modal awal, terus ada tambahan modal di setor, saldo laba. Akun yang keempat adalah akun pendapatan guys. Nah, pengertiannya adalah hasil yang diperoleh atas kegiatan yang dilakukan perusahaan atau individu pada suatu periode tertentu. Nah, contohnya adalah seperti pendapatan jasa, kemudian penjualan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kelompok akun beban. Beban ini memiliki pengertian yaitu biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan di dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis. Contohnya yaitu seperti beban listrik, beban gaji, beban transportasi, terus kemudian beban reparasi dan lain sebagainya guys.